Halo semuanya, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jennifer dari kelompok Legio 4. Saya merupakan mahasiswa aktif di Universitas Pelita Harapan angkatan 2024. Di Universitas Pelita Harapan, saya mengambil jurusan Informatika, Fakultas Informasi dan Teknologi. Di sini, saya akan menjelaskan kembali materi pada pertemuan kedua mata kuliah pengantar informatika dan komputasi. Materi itu adalah landasan algoritma. Mari kita langsung masuk saja ke topiknya. Sebelumnya, apa sih pengertian dari algoritma? Algoritma adalah serangkaian instruksi atau petunjuk yang disusun secara terstruktur langkah demi langkah dengan tujuan untuk memecahkan masalah dalam ilmu komputer. Contoh masalah yang sering diselesaikan dalam algoritma adalah masalah berbasis angka, seperti operasi matematika yang sederhana maupun kompleks. Namun, tidak semua masalah dapat diselesaikan oleh algoritma. Contohnya, paradoks logika yang bersifat infinite looping, serta masalah di mana terdapat variabel atau data yang tidak lengkap. Selain itu, algoritma juga mengalami kesusahan dalam membuat ekspresi emosional, mengambil keputusan moral, atau hal lain yang membutuhkan emosi dan nilai individu. Sesudah kita mengetahui pengertian dari algoritma, kita juga harus tahu ciri-ciri dari algoritma. Yang pertama, algoritma harus ditulis secara jelas, spesifik, dan detail agar komputer tahu apa yang ingin kita jalankan. Yang kedua, algoritma menggunakan kata kunci atau notasi khusus, seperti memberikan jarak atau margin untuk memperjelas struktur algoritma. Dan yang ketiga, dalam algoritma terdapat urutan atau proses komputasi, di mana komputer akan membaca kode algoritma dari atas sampai bawah secara berurutan. Adapun karakteristik dari algoritma. Yang pertama, input. Input yang dimasukkan harus jelas. Yang kedua, ada output. Outputnya juga tentu harus jelas. Yang ketiga, kebenaran. Algoritma harus bisa menyelesaikan masalah dengan benar untuk semua kemungkinan masukan yang valid. Yang keempat, terbatas, atau bisa kita sebut finite. Maksudnya adalah algoritma harus dibuat secara tuntas, tidak bisa dilakukan looping atau perulangan secara terus-menerus. Harus berhenti dan harus ada output yang jelas. Yang kelima, tepat. Setiap langkah pada algoritma bisa diselesaikan oleh komputer. Dan yang keenam, umum. Umum di sini bermaksud untuk penulisan algoritmanya, di mana kode harus dibuat secara lebih umum, tidak terlalu spesifik. Nah, dari semua yang sudah saya sampaikan barusan mengenai algoritma, kita dapat menganalogikan algoritma dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya apa ya? Merakit furniture. Atau bisa kita misalkan merakit mainan Lego.
Merakit Lego pastinya memerlukan ketepatan dalam mengikuti setiap langkah yang tertulis di buku panduan. Kita harus menyusunnya secara berurutan agar hasilnya sama seperti gambar pada buku panduan tersebut. Jika tidak, mungkin hasilnya tidak akan sama pada gambar dan ada bolong-bolongnya di antara blok. Ini sama halnya dengan algoritma, di mana terdapat input dan urutan langkah yang harus diikuti dengan tepat agar menghasilkan output yang jelas. Dalam pembuatan algoritma, tentu ada kesulitan. Apa sih kesulitannya? Pembuatan algoritma membutuhkan instruksi atau perintah yang spesifik dan jelas untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Tapi kenapa ya ini menjadi sebuah kesulitan? Karena kesalahan sedikit saja seperti typo atau kurang koma dapat membuat seluruh algoritmanya tidak berfungsi dan bisa jadi error, sehingga tidak bisa dijalankan. Kalian pasti bertanya-tanya, kenapa tiba-tiba muncul tenis meja? Apa hubungannya dengan algoritma? Nah, sebelum itu, coba simak video berikut ini dulu. Dalam video ini, terdapat orang yang sedang bermain tenis meja dan melakukan servis. Apa itu sih servis? Servis adalah pukulan tanda dimulainya tenis meja. Pada permainan tenis meja, servis harus dilakukan secara diagonal dan tepat pada area yang ditentukan. Di samping itu, bola harus dilempar ke atas minimal 16 cm, kemudian dipukul dan melewati net. Jika bola menyentuh net dan masuk ke area lawan, maka servis akan diulang. Namun, apabila bola keluar, maka ada pertambahan poin pada lawan. Terus, di mana hubungannya? Hubungannya adalah ketika kita sedang melakukan servis, pasti memerlukan ketepatan dan perhatian khusus agar bola bisa masuk ke tempat yang seharusnya. Ini sama halnya dengan algoritma, di mana dia juga membutuhkan perhatian yang berlebih agar bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan output yang diinginkan. Jadi, dari sini kita tahu bahwa bukan hanya dalam bidang komputer saja, melainkan di luar komputer juga ada yang memerlukan perhatian khusus, layaknya algoritma. Jika tadi kita sudah membahas banyak tentang algoritma, mulai dari pengertian, ciri-ciri, hingga karakteristik dari algoritma, sekarang kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu pseudocode. Pasti banyak dari kalian bertanya-tanya, apa sih pseudocode itu? Mari kita lihat pengertiannya. Pseudocode adalah kode semu pada algoritma pemrograman yang ditulis menggunakan pola bahasa sederhana dan mudah dipahami oleh manusia. Contohnya seperti gambar berikut ini. Ada pula karakteristik dari pseudocode. Yang pertama, pseudocode sangat terstruktur, di mana berisi urutan operasi bersamaan dengan instruksi kontrol, if, dan while. Yang kedua, menggunakan campuran bahasa Inggris, notasi, serta operasi matematika. Dan yang ketiga, bahasa yang digunakan dalam pseudocode merupakan bahasa tingkat tinggi atau high level, di mana ini sudah mendekati dengan bahasa manusia.
Sekarang saya akan menjelaskan mekanisme pengendalian dasar dari pseudocode. Yang pertama, berurutan. Maksudnya, setiap langkah diikuti atau dijalankan secara berurutan dari yang paling atas hingga paling bawah. Yang kedua, seleksi. Melakukan beberapa langkah jika kondisi tertentu terpenuhi. Dan yang ketiga, pengulangan. Pengulangan merupakan bagian dari algoritma yang banyak diulang. Dalam membuat pseudocode, tentu kita perlu menuliskan beberapa perintah untuk menjalankan apa yang kita inginkan. Jadi di sini saya ingin menjabarkan perintah dasar apa saja yang sering kita gunakan dalam membuat pseudocode. Yaitu yang pertama ada get, di mana berfungsi untuk memperoleh masukan atau input. Yang kedua, set, untuk memberikan nilai pada suatu variabel. Yang ketiga, print, untuk menampilkan pesan atau nilai variabel. Atau bisa dibilang juga untuk menampilkan output. Dan yang keempat, stop, di mana ini berfungsi untuk memberhentikan algoritma. Sekian penjelasan dari saya terkait materi ini. Saya harap kalian sudah mengerti tentang algoritma dan pseudocode, mulai dari pengertian, ciri-ciri, hingga karakteristiknya. Terima kasih bagi yang sudah menonton, dan jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.